Jadi di setiap bangunan suci, bangunan besar itu pasti ada 2 patung penjaga yang fungsinya untuk menghalau mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Pada kesempatan ini kembali berjumpa, dan ini saya berada di salah satu kabupaten yang plat kendaraan bermotornya itu diawali dengan plat AG. Jika di background belakang saya ini bisa dilihat ada kompleks percandian, dan ini adalah candi yang boleh dibilang terluas dan termegah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Dalam perjalanan penelusuran kali ini, tentunya saya tidak akan sendiri, karena kalau sendiri nanti nggak ada yang diajak bicara, dan saya terkesan kaku katanya. Dan nanti kalau senyum-senyum sendiri dikira gila nanti ya. Bener nggak, Mas kameramen? Mantap. Sehingga tadi waktu saya berputar-putar ini ada rekan lain yang baru pertama kali juga ke Blitar, yaitu Mas Dili, yang mana beliau nanti akan bersama-sama kita berdua akan coba mengulik, belajar bareng-bareng. Selain saya dengan Mas Dili, juga dengan rekan-rekan Sobat Javanika semua, dimanapun kalian berada, baik di dunia ataupun di dimensi astral. Barangkali ada yang tersesat di dunia astral ini bisa kembali lagi nanti. Tanpa menunggu lama, karena saya sudah melting, sudah meleleh. Ini kok bisa siang-siang begini ini loh. Oh iya, waktu adalah segalanya. Apa? Waktu adalah uang. Oke Mas Dili, sekarang bergabung. Mari kita belajar bersama. Bawa buku merah ini ya. Iya, Mas Dili bagaimana? Kameranya di sana, kameranya di sana. Kalau tidak kuat melambaikan tangan. Siap hari ini. Ini pertama kali ke Kabupaten Blitar atau sudah beberapa kali? Ini kebetulan yang pertama. Oh, pertama kali. Sebelumnya sudah tahu belum Mas, toponim atau asal mula dari kata Blitar itu apa? Blitar yang baru saya tahu tuh asalnya kan dari kata Tatar ya. Ya. Yang artinya apa namanya, rata sama tanah. Ya. Hasil hadiah juga kan dari Kerajaan Majapahit gitu. Iya. Ya. Berarti udah oke nih untuk minat belajar sejarahnya. Jadi nanti rekan-rekan yang sobat-sobat semua yang suka dengan sejarah seperti Mas Dili, mungkin nanti bisa join dengan kami ya untuk kesempatan jalan-jalan nampak tilas sejarah peninggalan leluhur kita untuk berikut-berikutnya. Ini sebelum kita jalan, sedikit Mas, kalau Blitar itu sebenarnya tadi benar seperti itu, tapi ada prose lain yang menyebutkan bahwa Blitar itu dari kata Bali dadi latar. Bali jadi tatar. Ya, Bali itu kembali, dadi itu jadi, latar itu halaman atau rata dengan tanah. Yang mana itu diungkapkan itu oleh Prabu Mahesa Suro. Saat beliau ada penggalian sumur waktu itu untuk memberikan mahar kepada seseorang yang dicintai. Di manakah itu tidak jauh dari sini sebenarnya, tapi tidak akan kita bahas pada kesempatan hari ini, karena kita akan fokuskan untuk membahas tentang Candi Penataran. Are you ready? Ready. Ya, mari kita jalan. Kita ke sini. Ya, ini dulu nanti kita melintas ini ya. Jadi di awal kalau kita lihat nih Mas Dili, di sini sama di depan itu ada 2 patung penjaga, atau orang sebutnya dengan arca godo, arta pentung. Ini ada pentungan ya. Jadi ini sebutnya itu dengan 2 rapala.
Jadi di setiap bangunan suci, bangunan besar itu pasti ada 2 patung penjaga yang fungsinya untuk menghalau mara bahaya. Kalau yang di sebelah kanan kita ini namanya Cinkolo Bolo, kalau yang di sebelah kiri itu namanya Bolo Buto. Jadi satu pasang, yang mana fungsinya untuk menangkis ataupun untuk menghalau energi negatif, serangan negatif yang akan masuk. Ya, mari kita masuk dulu. Seperti ini nanti belok. Ini nama bangunannya apa ya, Pak? Ini pendopo teras, Mas. Pendopo teras atau disebut dengan pendopo puja. Fungsinya apa ya, Pak? Jadi kalau zaman dahulu itu pendopo puja ini digunakan untuk puji-pujian. Jadi untuk menaruh sesajen dan macam-macam. Tadi sempat sudah ke Balai Agung, Mas? Belum. Tadi kalau kita lihat dari sini ya, nanti kita akan lihat ke sana. Kalau Balai Agung itu fungsinya untuk tempat berkumpul atau bertemu untuk rapat dari para raja, kemudian para mantri, hingga juga itu untuk mereka seperti beliau-beliau ini rapat di situ. Jadi sebelum ada puji-pujian atau sebelum ada prosesi menggelarnya ataupun berundingnya itu semuanya di situ. Ritual gitu ya? Iya. Kalau tadi Mas Dili kan sempat tanya, ini meliputi 3 zaman kerajaan. Iya, betul. Jadi Candi Penataran sendiri itu dibangunnya sejak tahun 1192 sampai 1194 Masehi, Mas. Jadi ya hampir 900 tahun yang lalu. Ini pertama kali itu dibangun ya di sini itu tidak sebesar ini, Mas. Jadi bertahap. Jadi diawali di masa kerajaan Kediri. Jadi seorang raja waktu itu, beliau adalah Raja Swangga atau Cerangga dalam bahasa Sangsekerta. Waktu itu memilih lokasi ini, itu memang sudah di Dharma Baktikan. Jadi boleh dibilang seperti tanah wakaf, yang mana ini tertulis dalam sebuah prasasti, yang nanti akan kita lihat juga. Dan nama Candi Penataran itu dahulunya disebut adalah Candi Palah. Ya, mengikuti nanti ada tentang berita harian yang waktu itu dimuat di sebuah prasasti yang disebut dengan Prasasti Palah. Yang di situ kenapa ini dibikin itu ada sebab musababnya ya. Yang mana kalau ditilik, jika kita lihat posisi menghadap ke sana itu, ini kan ketutup kabut nih, Mas. Tadi yang sempat ditanyakan itu tentang pemujaan terhadap Sang Hyang Dewa Acalapat. Sang Hyang Dewa Acalapat ini adalah perwujudan dari Sang Dewa Pelebur. Sang Dewa Pelebur tahu mungkin Mas dengan siapa? Belum tahu. Jadi dalam Trimurti, dalam agama Hindu, itu ada 3 dewa besar, Mas. Yang dimaksud tadi itu Sang Dewa Pelebur adalah Dewa Siwa. Kemudian Dewa Pemelihara ada Dewa Pencipta, yaitu Dewa Brahma. Kalau Dewa Pemelihara itu Dewa Wisnu. Tapi di tanah kita, di tanah Jawa dan di Indonesia ini, karena banyak sekali gunung berapi vulkanik aktif, yang mana gunung ini selain erupsi, itu nanti setelah erupsi akan ada pemerataan tanah, atau akan ada seperti peleburan tanah, yang mana lokasi yang pernah terjadi erupsi ini akan melimpah dalam material, seperti koral, batu, hingga ini, Mas, pasir. Dan juga tanahnya sangat subur, sehingga diberikan pemujaan terhadap dewa tadi, Dewa Acalapat tadi, atau perwujudan dari Sang Siwa yang disebutkan di sini itu adalah Sang Giri Indra atau Girindra, yang mana beliau adalah dewa penguasa gunung yang memberikan berkah, tetapi juga di awal harus dilebur dahulu, diratakan. Dan di belakang kita ini, kalau kita lihat, ini untuk pendopo puja. Jadi untuk puja-pujaan. Jadi waktu itu kalau meletakkan sesaji, kemudian prosesi, itu semuanya di sini, Mas Dili. Dan ini dulu tidak seperti ini, Mas. Jadi seperti ada umpak. Umpak itu dudukan untuk pilar bangunan. Jadi di atasnya ini masih ada seperti bangunan, Mas. Atap.
yang dimana tidak sembarangan orang diperkenankan naik dan ke sini. Oh, gitu. Karena tempat ini untuk puji-pujian, untuk tirakat dan untuk ritual. Pendopo ini, teras ini atau pendopo puja ini itu adalah tempat yang sakral, tempat yang suci, dan dituliskan juga ada sebuah warning, peringatan berupa prasasti juga, yang mana barang siapa kalau ke sini berlaku tidak sopan, seperti asal naik, kemudian merusak, mengotori, berkata kotor dan macam-macam, itu hukumannya waktu itu contohnya nih Mas, potonglah lidahnya kalau dia berbicara kasar. Kemudian keluarkan otaknya dari kepala kalau dia berpikiran negatif, jahat, dan seperti apa ya, berpikiran negatif lah Pak Men, berpikiran tidak baik. Lalu buraikan ususnya Mas, jadi ususnya ini dikeluarkan gitu kalau hukumannya, warningnya. Sampai kemudian patahkan tulangnya dan ambil tulang sumsumnya. Dan yang menjadi kutukan sampai 7 turunannya nanti akan dikutuk menjadi sosok negatif, sosok bawah, yaitu sosok roh jahat atau sosok setan. 7 turunannya nanti kena sial lah gitu. Dan memang selain ini memang sangat disakralkan ya, bahkan hari ini pun kita juga tidak diperkenankan untuk naik. Ini di setiap penjurunya, sudut itu dijaga ular, jadi patung lukisan ular, jadi arca ular di setiap sudutnya. Tetapi ini tahu nggak Mas Deli, selain untuk menjaga juga dia memberikan efek ataupun segi estetika, keindahan. Selain juga menjadi penguat struktur bangunan. Nanti akan saya ceritakan untuk penguatan struktur bangunan candi. Dan ini karena kita terbatas waktu ya, dan sudah sangat siang gitu ya. Sebenarnya saya mau ingin cerita ini, reliefnya. Jadi ini ada relief-relief yang di sini menceritakan tentang Dewi Sri Tanjung, legenda Sri Tanjung. Itu dari Kabupaten Banyuwangi. Dan Dewi Sri Tanjung ini sedikit cerita, dulu dituduh selingkuh sama suaminya, lantas tidak terbukti. Jika saya terbukti, maka air yang mengalir ini bercampur darah dan amis. Tapi jika tidak terbukti, saya akan mengeluarkan tidak darah, tapi wewangian, air yang wangi. Sehingga waktu itu tidak terbukti. Jadi keluarnya bukan darah, tapi air yang wangi. Setelah ditikam suaminya ya, maaf itu. Sehingga lokasi semula itu menjadi namanya Banyuwangi. Ada ceritanya di sini, legenda Sri Tanjung. Oke, ini 2 tempat pertama, sejarah dasar. Nanti kita akan mengunjungi beberapa 3-4 bangunan lagi Mas yang ada di sini. Dan tentang pola penataan tata bangunan dari candi. Jadi setelah kita sejarah, nanti kita akan mempelajari ya Mas, kita belajar bersama tentang tata pola bangunan candi. Tata pola bangunan candi. Iya, mari kita lanjut ke sana. Nah, kalau ini namanya bangunan apa nih Mas? Ini Candi Angka Tahun Mas. Di dalamnya itu ada arca ya? Iya, jadi saya ceritakan sekilas Mas, kalau Candi Angka Tahun itu merujuk pada bagian atas itu Mas. Ada angka yang ditulis dalam tulisan aksara Jawa kuno. Artinya apa itu? Ya, jadi saya sedikit-sedikit pernah belajar aksara Jawa kuno nih Mas. Kalau itu 1, 2, 9, 1 dalam tahun Saka. Yang mana kalau di-compare ke ini, di-compare ke tahun Masehi itu ditambahkan 78 tahun. Jadi sekitar 1369 Masehi. Jadi bangunan ini dibangun sekitar tahun 1369 Masehi. Itu zaman kerajaan Majapahit. Iya, jadi di era Raja Sri Maharaja Rajasa Nagara atau disebut dengan Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk. Ya. Terus di dalamnya ada arca? Di dalamnya ini ada arca dari Ganesha. Jadi Ganesha itu putra dari Dewa Siwa dan putra dari Dewi Parwati. Jadi beliau ini disebutkan itu sebagai dewa penolak bala. Pertama karena menghadap ke sana ya Mas ya. Lalu juga dewa ilmu pengetahuan atau dewa kecerdasan. Karena digambarkan gajah ya Mas ya, berkepala gajah dengan apa ini? Kepala yang besar, yang mana itu adalah cermin dari kecerdasan.
Dan lambang Ganesha kan dipakai di salah satu kampus di Bandung, Mas. ITB. Iya, dipakai di sana. Kemudian arca Ganesha ini sebenarnya ada dua muka, Mas. Yang mana yang menghadap ke belakang itu simbol dari keangkara murkaan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keburukan, kemudian yang bersifat negatif, hawa nafsu, angkara murka itu harus ditinggalkan, harus dihadapkan ke belakang. Dan yang dihadapkan ke depan itu adalah kebaikan. Dan beliau ini kan bersemedi sempurna di atas lapik atau dudukan yang disebut dengan Padmasana. Padma itu adalah bunga teratai. Jadi kalau kita lihat di sini kan ditanami bunga teratai. Jadi itu simbol sebagai bunga suci ataupun bunga keindahan gitu. Terus kita boleh nih masuk ke dalam? Kalau ini sebenarnya tidak boleh, Mas, karena bangunan candi itu pada dasarnya dipergunakan atau diperuntukkan untuk persembahyangan, untuk peribadatan. Jadi kalau kita sebagai pengunjung nih hari ini itu secara etika sopan santun ada baiknya kita tetap di luar. Ya apalagi zaman dahulu, Mas, ini areal steril, nggak boleh sembarangan orang masuk. Terus tadi saya cerita bahwasannya ini, Mas, pernah nggak membayangkan itu candi ada dua tipe, yaitu candi Buddha dengan candi Hindu. Kalau candi Buddha itu pasti tambun, gemuk, dia bontot, iya lebih pendek ya. Tapi kalau candi Hindu itu dia slim, jadi langsing tinggi ke atas. Jadi nggak kayak kameramen kita tuh tingginya tumbuhnya menyamping. Ya sama kayak saya kok, nggak apa-apa. Ini yang tumbuh ke atas ini. Terus apa? Bentuknya itu berbeda sama pola tata bangunan candi di Jawa Tengah dengan Jawa Timur juga beda, Mas. Terus ini ada relief bareng juga ya, Mas? Iya, ini sebenarnya adalah Mahadewa Kala. Jadi Mahadewa Kala atau Dewa Kala itu adalah dewa waktu, sang pelindung waktu. Kenapa disematkan di semua bangunan suci, Mas? Karena Dewa Kala ini menaungi suatu bangunan itu agar tetap selamanya, tak lekang dimakan oleh waktu. Jadi bangunan ini akan bertahan ribuan tahun. Jadi tidak akan terkikis oleh air, panas, dan macam-macam. Jadi akan bertahan selama ribuan tahun. Ya terbukti kalau bangunan di sini kan tadi dari tahun 1369 Masehi. Kalau dihitung sekarang kan 700 tahun, Mas. Hampir itu. Iya. Terus satu hal lagi, kalau bangunan candi Hindu itu tersusun menjadi 3 step, Mas. Jadi ini kaki candi, ini badan candi, dan yang atas itu adalah puncak candi atau kemuncak. Di bagian kaki candi itu melambangkan kehidupan fana atau kehidupan buruk manusia yang masih terperangkap oleh hawa nafsu, kemudian angkara murka, roh-roh jahat, setan dan jin, iblis itu ada di bagian kaki yang disebut dengan Burloka. Lalu yang di bagian tengah itu adalah Buvarloka. Buvarloka di bagian tengah itu melambangkan tentang kehidupan yang akan mencapai pencerahan. Jadi di sini adalah orang-orang suci, para pendeta, brahmana, kemudian juga dewa-dewa yang akan mencapai pencerahan. Dan di bagian atas adalah Suwarloka. Suwarloka itu pelambang dari Swarga Loka atau Swarga, surga, yang dihuni oleh para dewa-dewi dikayakan yang sudah mencapai tataran hidup yang tinggi atau tataran pencerahan yang sudah melepas dari keduniawian. Dan yang di paling atas itu adalah Vajra. Bentuknya kotak itu adalah bentuk dari intan, Mas. Intan. Dia 4 bagian ya? Iya, yang atas jadi satu sebenarnya, tapi di atas kan ada kemuncak yang bentuknya kotak. Zaman dahulunya, Mas, di atas itu biasanya diletakkan permata di situ atau intan. Jadi sehingga kalau dilihat dari jauh terkadang dia berkilauan. Fungsinya apa itu permata? Sebagai penaruh tempat tertinggi dan penghormatan kepada dewa-dewa yang ada di atas. Itu sih, Mas. Mungkin nanti bisa dicatat ulang apa yang belum diketahui apa untuk catatan saja. Sebelum nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat step-step berikutnya. Baik. Ya, mari kita mulai dari sini. Oh ya, Om. Iya. Ini tuh identik sama lambang 5 Kodam Brawijaya ya? Iya. Jadi
Ini juga ini Mas diambil sebagai lambang untuk Kodam 5 Brawijaya. Jadi candi ini kan memang dibangun di era Sri Rajasa Negara yang memerintah di tahun 1350 hingga 1389. Berarti masuknya kerajaan Majapahit. Sri Rajasa Negara itu maharaja yang sering kita kenal dengan Prabu Hayam Wuruk, Mas. Candi ini memang menjadi tempat tujuan ataupun sering disambangi untuk berdoa oleh Prabu Hayam Wuruk. Itu tertulis dalam kitab Nagara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Iya. Jadi kita sudah ditunggu di Candi Naga, jadi kita akan ke sana, Mas. Oke? Oke. Nah, di sini ada arca apa aja, Mbak? Kalau Candi Naga ini dahulu lebih difungsikan untuk menyimpan peralatan upacara, Mas, dan juga untuk menyimpan pusaka-pusaka. Jadi untuk prosesi yang nanti akan dibawa ke pendopo tadi, ke pendopo latar. Dan ini kan ada 9, ini Mas, ada ular naga yang dia ditopang disangga oleh 9 resi atau dewa-dewi, yang mana di setiap tangan beliau itu memegang seperti genta. Jadi genta itu adalah lonceng untuk upacara kenegaraan ataupun ibadah. Dan semuanya ini kan sebenarnya pelambang, Mas, atau dari Candra Sengkolo. Candra Sengkolo itu peringatan tahun, yang mana berbunyi Nogo Muluk Sinonggo Jalmo. Artinya? Naga itu, ular naga, muluk itu kan terbang, melayang. Ini kan seperti melayang, Mas, ularnya. Sinonggo itu disangga oleh Jalmo, oleh manusia setengah dewa lah, boleh dibilang itu. Yang mana kalau kita terjemahkan secara artinya itu adalah tahun 1208 Saka. Yang mana naga itu pelambang angka 1, kemudian muluk itu 2, Sinonggo itu 0, dan Jalmo itu 8. Atau kalau diterjemahkan ini Mas ditambah 78 kira-kira berapa? 1208 ditambah 78. 1286 Masehi. Berarti Candi Naga ini itu dibangun tahun 1286 Masehi di era Raja Kertanagara dari kerajaan Singosari. Beliau ini adalah raja kelima dari kerajaan Singosari yang di awal mencetuskan tentang penyatuan Nusantara. Yang waktu itu beliau seperti kalau negara ataupun Nusantara ini akan menjadi satu, maka pejabat-pejabat yang bersifat kotor ataupun negatif ataupun tidak cakap dalam bekerja harus diganti semua. Diganti dengan pejabat yang totalitas dan cakap dalam bekerja. Sehingga Nusantara akan bisa disatukan, negara akan kuat gitu, Mas. Oke, kita lanjut ke candi berikutnya atau candi besar, dan di sana nanti akan kita lihat beberapa hal. Oh ya, saya diberikan penampakan bahwasanya ular naga ini itu seperti menjaga areal sini, Mas. Seluruh areal, Mas? Iya, termasuk terutama di sini. Dan memang ini bangunan yang disucikan dan memang sakral karena untuk menyimpan benda pusaka waktu itu. Dan sosoknya adalah ular naga besar dengan sisik itu emas hijau. Jadi hijau emas menyala gitu. Tetap kita nggak bisa masuk kan? Iya, kita tetap harus dari sini, Mas. Kan nanti ada penjelasannya, akan saya jelaskan di sana. Kenapa tidak sembarangan tempat itu akan dimasukin atau apa. Mari kita jalan. Om Hao, di sini katanya ada 3
relief utama ya? Iya, Itu penjelasannya gimana tuh, Om? iya. Jadi ini di bawah itu ada relief tentang Ramayana, Mas. Di Iya. tengah tentang Krishnayana. Dan yang di atas itu kalau kita lihat ada singa dan ular bersayap. Iya. Dan ini itu adalah candi utama dari serangkaian candi yang ada di kompleks Candi Penataran ini. Dan memang kalau kita lihat dari sini nih Mas Deli, kan posisi kita tanahnya hinggil ya atau tinggi. Jadi ini sistem pundan berundak, jadi tinggi di sini. Candi utama ini, Mas, nanti sebelum saya ceritakan tentang sedikit gambaran panelnya ya. Candi utama ini dibangun itu tahun 1269 tahun Saka. 1269 tahun Saka. Iya, atau ditambah 78 itu 1345 1345 ya? 1347 Oh, 1347 Masehi. Jadi tahun 1347 Masehi itu sepemerintahan dan kerajaan Majapahit. Dan candi ini dipersembahkan ataupun dibangun oleh raja ketiga. Jadi seorang rani, Maharani. Sri Tribuana Tunggadewi. Jadi ratu kerajaan Majapahit yang ketiga, Mas. Di candi ini kan sudah mengalami 3 masa. Jadi Kediri, Singosari, dan Majapahit. Ini yang hampir 250 tahun dalam pembangunannya ini, Mas. Jadi di era Majapahit itu diprakarsai oleh raja kedua, yaitu Sri Jaya Negara. Yang mana sendiri apa itu? Jadi ini fungsinya sebenarnya sebagai tempat utama yang diagungkan. Dalam artian juga saya lihat untuk pendarmaan. Pendarmaan itu penyimpanan abu, Mas, dari seorang raja. Yang mana salah satunya adalah dari Sri Rajasa, pendiri kerajaan pertama Singosari, yaitu Ken Arok kalau yang gampang kita kenal. Jadi sempat abunya ditaruh di sini, dititipkan. Ada di posisinya di atas berarti ya, Bu? Iya. Lalu yang kedua itu saat untuk pendarmaan, untuk perabuan dari raja pertama sekaligus beliau pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Wijaya. Atau yang mana kalau kita lihat di sini kan ada beberapa tanaman-tanaman itu, Mas, stone apple atau buah maja. Jadi kalau Mas tadi tanya, ini buah apa, Om? Itu buah maja yang dulu menjadi penamaan dari Majapahit, Wilwatik Tapura. Berawal dari nama buah maja itu berarti? Iya, dari penamaan itu. Terus ini tentang ini ya, Mas ya, tentang panel. Kalau kita lihat itu di apa ini, di relief yang paling bawah itu kan ada yang bulat-bulat tuh, Mas. Itu ada relief berbentuk medallion atau medali. Jadi tadi kita lihat di Candi Naga juga ada, dan yang ini juga mewakili 3 bentukan badan candi. Jadi ada seperti tadi Burloka, Buvarloka, dan Swarloka. Dan di atas itu sebenarnya masih ada kemuncak lagi, Mas, tapi runtuh. Karena candi ini sendiri setelah kerajaan Majapahit itu geser, karena masuknya paham agama Muslim yang setelah yang baru, lalu candi ini sempat ditinggalkan selama ratusan tahun. Sampai tahun 1815 ditemukan lagi dalam catatan History of Java dari Raffles, Sir Thomas Stamford Raffles, yang mana baru dipugar itu setelah tahun 1850-an. Terus itu penyebabnya yang jatuh itu gara-gara apa, gempa? Macam-macam, Mas. Jadi ada gempa bumi vulkanik ya kalau di sini karena dekat dengan Gunung Kelut. Kemudian pergeseran tanah, longsoran tanah, dan juga beberapa kali juga terjadi abu vulkanik yang sampai sini. Dan ini kalau kita lihat kan ada remukan-remukan apa ini, Mas, bebatuan ya dari susunan candi. Itu memang belum bisa ditata ulang karena dalam kaidah konservasi bangunan cagar budaya, dalam penataan ini jika belum ditemukan bentuk baku dari rancangan itu tidak boleh ditata karena nanti dikhawatirkan tidak sesuai dengan susunan awal, jadi bangunan ini tidak dianggap lagi sebagai bangunan cagar budaya. Dan ini, Mas, sebelum kita nanti akan lihat prasasti di sana ya, nanti dalam bawah ini untuk melihat relief itu harus searah dengan jarum jam. Iya, dan terlebih yang paling bawah yang relief Ramayana itu nanti harus dimulai dari barat
laut. Iya, dan yang di atas itu searah jarum jam atau disebut dengan laku Pradaksina untuk melihat atau menyimak relief Krishnayana di atas seperti itu. Berarti sebelah sana ntar kita jalan ke sana ya? Iya, kalau kita nanti tapi tidak semua akan kita bahas ya. Nanti kita akan melintasi ini jadi searah jarum jam muternya nanti. Jadi Pramayana ya? Iya. Oke, kita lanjut ke prasasti. Sebelum nanti kita coba lihat ada pertirtaan di sini. Oke, Sobat Jamanika, ini panas-panas tapi tetap semangat ya. Ikutin terus ke sana. Nah, di depan Iya. kita ini namanya Prasasti Pala ya? Iya, ini jadi prasasti Pala yang tadi saya ceritakan di depan Mas Dili, Iya. yang menandakan tentang berita surat kabar atas pembangunan Candi Pala atau Candi Penataran yang kita kenal sekarang. Prasasti ini itu request ya, permintaan dari Raja Serenggara, Itu zaman kerajaan Kediri. Kediri ya? Iya. Yang pertama berarti? Iya, zaman periode yang pertama. Dan ini ditulis dalam aksara Jawa kuno. Aksara Jawa kuno. Iya. Ini kalau kurang lebih ada artinya nggak Om? Apa gitu? Ada Mas, ini sedikit ya, cuman kalau untuk membaca ini memang sangat panjang dan secara tulisan epigrafinya itu sudah hilang Mas. Jadi dalam teknologi ataupun dalam teknik pengapsiran itu kalau untuk membaca tulisan prasasti itu ada tekniknya Mas. Jadi dengan kertas minyak, kemudian nanti dengan pensil 2B itu diapsir. Jadi nanti akan ngecap. Oh iya. Tapi nggak boleh seperti ini membacanya karena dikhawatirkan akan merusak struktur batuannya. Jadi tidak boleh disentuh. Itu jadi himbauan juga untuk pengunjung ya yang mungkin berminat untuk datang ke sini. Ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Jadi ada saatnya juga untuk kita napak tilas jejak dari peninggalan leluhur dan kita juga bisa belajar sejarah. Tetapi saat datang ke situs seperti candi ataupun situs bersejarah lainnya, hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah sampah Mas. Kalau jejak kaki masih boleh. Dan ada baiknya juga tidak menyentuh untuk benda-benda cagar budaya seperti ini. Kalau difoto masih nggak apa-apa, tapi kalau disentuh jangan, dipegang jangan gitu. Tapi dilihat boleh. Dilihat boleh sebelah ya? Iya, karena ini kan sudah rapuh. Jadi nanti ditakutkan enggak ada serpian-serpian yang kalau kesentuh hilang gitu. Terus ini kira-kira tahun berapa gitu? Ini tahun 1119 Saka Mas. Ya, karena kan ini 1119 tambah 78 Masehi. Jadi tidak 1192 Masehi. Jadi sebelum candi ini selesai dibangun tahun 1194, tadi kalau saya sebutkan di awal tahun 1194 itu selesai dibangun, sudah dituliskan bahwasanya yang saya ketahui ini Mas ya, tanpa membaca, dalam artian dituliskan di sini itu memang ada pupuh ataupun berita yang mana Raja Kertajaya waktu itu merasa bahagia, merasa senang karena terhindar dari 4 bahaya yang datang dari 4 penjuru. Dan seperti nazar, nanti saya ingin dibangunkan tempat suci gitu. Lalu yang kedua dituliskan bahwa Raja Serenggara itu juga sering datang ke sini dan ingin membaktikan diri atau mendekatkan dengan Sang Hyang Sang Hyang Siwa, yang mana beliau sebagai dewa pelebur. Jadi sering datang ke sini atau disebut dengan Bathara Pala, Bathara Pala, yang mana itu juga perwujudan dari Dewa Siwa. Berarti selama melewati 3 kerajaan ini fungsinya masih sama gitu ya? Iya, jadi prasasti waktu itu adalah sebagai bukti penanda suatu peristiwa Mas. Kalau kita ketahui sekarang seperti koran atau majalah. Jadi ketika ada peristiwa besar itu akan dipahatkan di bebatuan untuk bukti yang akan selamanya bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun akan awet. Dan mungkin bertanya-tanya enggak Mas, bagaimana cara pembuatan relief itu? Jadi batu yang sudah ditata semua, yang sudah bentuk candi,
Kemudian di situ akan datang juru lukis, Mas. Juru lukis ini akan melukis batuan dasarnya. Dan nanti akan datang seniman untuk memahat. Jadi batunya itu sudah jadi dipahat. Dulu itu ada seniman datang. Jadi setelah bangunan candi ini semuanya sudah jadi. Dan relief itu awalnya batu yang rata. Kemudian diukir atau dilukis. Setelah itu datang pemberkatan ataupun pemberian tirta suci. Karena pembuatan relief itu tidak sembarangan. Dan kalau salah pasti tahu ya, harus membongkar semua candinya. Dan bangunan candi itu dari batu-batuan ataupun arca yang gagal dipahat itu tidak boleh dibuang sembarangan, tapi harus ditaruh di dalam, ditanam di dalam. Setelah pemberkatan maka ahli pahatnya akan datang. Setelah itu baru dipahat dan setelah jadi nanti finishing termasuk pengamplasan. Pengamplasan di sini menggunakan seperti daun yang kasar. Jadi ada daun-daun tertentu waktu itu. Baru diberi warna, Mas. Jangan apa ya istilahnya membayangkan kalau dulu itu nggak coloring, jadi dulu lebih colorful ya, lebih berwarna dengan pewarnaan dari cat bahan-bahan alamiah. Dan kalau kita lihat ini kan ada putih-putih sama itu, Mas, kayak gamping gitu yang melekat di candi. Itu namanya vajralepa. Vajralepa adalah seperti semen putih yang fungsinya untuk memperkuat susunan struktur batu candi sehingga batunya lebih tahan lama. Terus semua candi di Indonesia itu prosesnya sama pembuatannya seperti itu? 90% hampir sama. 90% Iya, sama. termasuk candi-candi dari batu bata. Hindu, Tetap Buddha juga sama gitu? iya, hampir sama. Proses pembuatan ukiran tuh seperti itu, Mas. Dan itu dikerjakan bertahun-tahun, Mas, enggak sehari 2 kali. Untuk satu panel aja bisa makan waktu bertahun-tahun itu. Oke, ini kita nanti akan merasakan kesegaran air ya, yang disebut dengan kolam suci yang ada di bagian paling belakang. Sebelum nanti kita undur diri, mari kita ada baiknya nanti kita ke sana. Oke, Mas, kita lanjut ke petirtaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, Mas. Iya. Ini namanya apa nih, Mas? Ini kolam suci, Mas. Kolam suci. Iya, jadi kolam suci ini memang diperuntukkan untuk pensucian diri itu sebelum prosesi. Jadi prosesi-prosesi keagamaan atau persembahan. Yang mana kalau kita lihat di sini ada prasasti dan relief ya. Jadi reliefnya itu berupa cerita-cerita hewan, fabel ya. Jadi ada cerita hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di situ macam-macam. Jadi di situ ada seperti buaya dengan kerbau, dan di sini ada seperti lembu, ada singa dan macam-macam. Kera juga ada ya. Iya. Dan untuk fauna yang ada di kolam ini adalah ikan, Mas. Ada ikan lele. Kemudian itu seperti gurami putih dan juga mujair. Terus ini zaman kerajaan kapan ya? Ini sekitaran Majapahit, Mas. Majapahit Iya. Terakhir ya? Ini terakhir, sekitaran itu. Dan memang secara konsep keseluruhan ya, Candi Penataran ini sebagai candi negara di era Majapahit. Sebagai pendarmaan total atau pendarmaan lengkap seluruhnya di era Raja kelima Kerajaan Majapahit, Brewardhana di kelima. Jadi dimulainya itu pada tahun 1337 Saka. 1337 Saka. Iya, jadi secara keseluruhan ya, Mas, di bawah Brewikria Wardhana. Berarti jatuhnya 1415 Masehi ya? Iya, 1415 Masehi. Jadi ini memang sebagai terakhir sebelum nanti di era raja-raja berikutnya itu ada pergeseran, Mas. Lalu di depan kita ada pemandian juga ya? Iya. Pemandian itu duluan mana? Sepertinya lebih hampir sama sih, Mas. Iya. Jadi waktunya tidak bisa di ini ya. Cuman kalau pemandian itu dikhususkan untuk mandi para putri raja waktu itu. Tapi kalau di sini dikhususkan untuk pengambilan air-air suci. Jadi kenapa sih tadi kalau kita ke bangunan candi yang ada gerahnya ya, ada kamarnya di dalam, itu tidak sembarangan dimasukin.
Karena di masa itu yang boleh masuk itu hanya raja, para mantri, kemudian juga para resi ataupun pendeta. Dan saat masuk itu memberikan sesaji atau membawa tirta suci yang didoakan. Kemudian saat keluar dari candi itu, tirta suci itu dipercikan untuk pemberkatan kepada para umat. Jadi tidak boleh sembarangan. Lalu di tempat ini juga ada sosok penjaga, Mas, kalau boleh dibilang. Sosoknya itu seperti ikan, tapi dia hanya kepala, duri sama ekor. Jadi disebut dengan Kiai Trunolele. Ya, Kiai Trunolele itu adalah ikan yang dia tanpa daging. Yang mana ini ada ceritanya, Mas. Dulu kan ini kolam dipiarain ikan dari zaman dulu sampai sekarang. Yang mana ikannya ini tidak akan tambah, tidak akan kurang. Dan waktu itu karena piaraan dari Baginda Raja adalah ikan lele, suatu ketika saat dimakan di dahar itu disayangkan, ikan ini kok kenapa sudah saya makan sayang gitu. Kalau andai kata bisa hidup lagi dan bisa saya piara di kolam. Karena Sabdo Pandito Ratu itu adalah ucapan raja yang menjadi kenyataan, ikan yang hanya duri, kepala sama ekor itu lantaran hidup kemudian. Hidup dengan sendirinya, terus dipiara, ditaruh di sini sampai hari ini. Lalu juga ada, Mas, kadang orang itu lempar koin di sini, dengan tujuan agar hartanya bertambah, uangnya gitu, dan juga membasuh muka, Mas, biar awet muda. Iya, sebenarnya penjelasannya, untuk air sumber itu kenapa bisa bikin awet muda, tanda kutip, air sumber yang baru saja keluar dari mata air itu mengandung DOD atau oksigen demand, kebutuhan oksigennya itu sangat tinggi, biasanya di atas 120 ppm part per million. Iya, jadi kadar oksigennya tinggi, saat kena pori-pori itu kan nanti bisa memberikan kesegaran. Karena oksigennya di atas 120 ppm. Tinggi lah, sampai 500, kadang 800 ppm itu. Itu udah termasuk tinggi ya? Iya, tinggi. Karena kalau kita lihat kan kejernihannya berbeda, Mas, walaupun ada ikannya dan macam-macam itu. Mungkin kurang lebihnya demikian ya, Mas, ya, untuk perjalanan kita pada kesempatan ini. Sebelumnya kan kita telusuri masih di plat AG ya, untuk besok juga. Ya mungkin ada yang mau disampaikan, Mas, sedikit sepatah dua kata tentang perjalanan kita mungkin. Pesannya ya mungkin lebih makin ngejaga aja, lebih menghargai gitu. Menghargai kalau kita punya warisan budaya dari zaman dulu yang emang yang harus dilestarikan, yang harus dijaga gitu. Iya, mungkin kurang lebihnya demikian. Kita masih ditunggu di kabupaten sebelah ini. Jadi akhir kata, terima kasih banyak, tetap like, kalau suka juga komentar, jangan lupa dibagikan, share, tetap subscribe dan nyalakan lonceng agar kita bisa mengunjungi banyak tempat di Tanah Jawa ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, datang sini.